Haleluya. Selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat bertemu kembali di menu sarapan GPDI Situbondo. Bersyukur kepada Tuhan Yesus yang masih memberikan kita nafas kehidupan dan juga kesehatan, sehingga kita juga bisa merasakan betapa besar kasih penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Mari Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan, sebelum kita memulai setiap aktivitas kita pada pagi hari ini, mari kita membekali tubuh kita, terutama tubuh rohani kita, dengan makanan rohani yang dari firman Tuhan, yang itu akan menguatkan kita di dalam menghadapi setiap permasalahan atau problema atau tantangan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Mari kita akan buka Alkitab kita masing-masing. Kita akan melihat dari Lukas 18 ayat 15 sampai yang ke-17. Satu perikop yang umum bagi kita dan sangat kita kenal. Yesus memberkati anak-anak. Maka datanglah orang-orang membawa anak-anaknya yang kecil kepada Yesus, supaya ia menjamah mereka. Melihat itu, murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Tetapi Yesus memanggil mereka dan berkata, "Biarkanlah anak-anak itu datang kepadaku, dan jangan kamu menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya." Haleluya. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, perikop dalam 3 ayat ini adalah Yesus memberkati anak-anak. Pada ayat yang ke-15 kita melihat sebuah fakta. Di situ ada banyak orang yang membawa anak-anak mereka masih kecil dan dibawa kepada Yesus. Kalau kita lihat juga dari Markus, di situ dikatakan, Markus 10 ayat 13, lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus. Sedangkan pada Matius 19 ayat 13 dikatakan, tertulis, lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya ia meletakkan tangannya atas mereka dan mendoakan mereka. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ini adalah sebuah hal yang luar biasa yang kita temui, bahwa dalam konteks ini, bahwa setiap orang tua itu mempunyai keinginan agar anak-anaknya itu diberkati oleh Tuhan Yesus. Dikatakan di situ, meletakkan tangannya dan mendoakan mereka. Tetapi fakta juga yang kita lihat di situ, akan tetapi murid-muridnya memarahi orang itu pada Matius 19 ayat yang ke-13. Pada Markus 10 dikatakan bahwa murid-muridnya memarahi orang itu dalam konteks yang sama. Dan di Lukas juga dikatakan, melihat itu murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Jadi ketika orang banyak di situ membawa anak mereka kepada Yesus, ternyata ada satu tantangan di situ, dan tantangannya tidak dari orang luar, tapi orang dalam, yaitu murid-muridnya sendiri. Tidak disebutkan di situ, tapi murid-muridnya menghalangi supaya anak-anak itu tidak datang kepada Yesus. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan, anak dalam konteks ini ada beberapa terjemahan. Ada yang mengatakan bahwa masih belum bisa berjalan, ada juga yang mengatakan masih menyusui. Berarti konteks ini adalah anak-anak yang masih tergantung penuh atau sepenuhnya bergantung kepada orang tuanya. Jadi dengan demikian anak-anak ini masih kecil sekali. Dan ketika murid Yesus menghentikan itu dan memarahi orang itu, tentunya ada banyak alasan. Mungkin murid-murid Yesus mempunyai satu pandangan bahwa anak-anak kecil itu akan mengganggu Yesus, atau juga anak-anak itu tidak pantas untuk datang kepada Yesus, atau juga kemungkinan besar juga akan mengganggu acara atau membuat Tuhan Yesus capek. Tetapi kalau kita lihat di ayat yang ke-16, di Lukas 18 ayat 16, tetapi Yesus memanggil mereka dan berkata, Tuhan Yesus mengatakan,
biarkanlah anak-anak itu datang kepadaku dan jangan kamu menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang yang seperti itulah yang mempunyai kerajaan Allah. Itu pada Lukas 18. Pada Markus 10 ayat yang ke-14, biarkanlah anak-anak itu datang kepadaku, jangan menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang yang seperti itulah yang mempunyai kerajaan Allah. Perkataannya hampir sama, dan di Matius 19 ayat yang ke-14, biarkanlah anak-anak itu janganlah menghalang-halangi mereka datang kepadaku, sebab orang-orang yang seperti itulah yang mempunyai kerajaan sorga. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, dari Matius, Markus dan Lukas, terutama di Lukas 18, kita bisa melihat bahwa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus berkebalikan dari yang dilakukan oleh murid-muridnya. Mindset atau cara pandang Tuhan Yesus dan muridnya ternyata beda. Tuhan Yesus malah memanggil, kita lihat di sini, dan meminta mereka untuk tidak menghalangi anak-anak itu datang kepadanya. Dan di situ dikatakan Yesus menyambut anak-anak kecil dengan sukacita. Jadi dibiarkan untuk datang kepada Tuhan Yesus dengan sukacita. Bapak Ibu Saudara, di dalam konteks ini kalau kita melihat anak-anak yang belum bisa berjalan, masih bergantung kepada orang tuanya, berarti di sini satu sisi positif dari anak-anak itu adalah datang kepada Yesus dengan kesederhanaan mereka, dengan keriangan mereka, dengan ketulusan mereka, dengan percaya tanpa rasa takut. Sebab kita tahu bahwa kalau kita menghadapi anak kecil, tentunya apalagi yang masih menyusui atau belum bisa berjalan, mereka biasanya bisa diasuh atau mau diasuh kalau dengan orang tuanya sendiri, kalau dengan orang terdekatnya. Biasanya kalau dengan orang asing itu biasanya tidak mau, atau biasanya menangis atau menolak. Tetapi kita bisa melihat di sini bahwa tidak diceritakan bagaimana anak-anak itu ketika datang kepada Tuhan Yesus, tetapi kita bisa melihat bahwa anak-anak itu tetap sukacita, tetap ada keriangan, tetap ada kepolosan mereka, tetap ada sukacita di dalam anak-anak kecil ini, meskipun Tuhan Yesus itu mungkin bukan orang tuanya kandung, mungkin juga dianggap adalah orang asing. Tetapi di dalam konteks ini kita tidak melihat bahwa anak-anak itu menangis atau menolak atau rewel, sehingga dengan demikian kita tahu bahwa Tuhan Yesus itu adalah sebuah pribadi atau seorang pribadi yang luar biasa, yang menenangkan, yang tidak asing bagi mereka. Bapak Ibu Saudara, kalau pengalaman saya dalam kehidupan sehari-hari, kalau ada anak kecil kemudian yang belum yang masih menyusui, terus kemudian kita sapa atau kita ajak, biasanya itu dia akan merasa takut atau asing, atau dia akan berlindung kepada orang tuanya. Tapi di dalam konteks ini kita bisa melihat bahwa anak-anaknya tidak seperti itu. Jadi mereka tetap sukacita. Bahkan di dalam Matius dikatakan di situ bahwa Tuhan menumpangi tangan mereka dan berdoa kepada mereka, dan mereka tidak merasa takut. Bapak Ibu Saudara, sebenarnya konteks hal yang kita bahas pada pagi hari ini adalah hal yang umum, tetapi ini menjadi satu hal yang yang susah atau sulit untuk disampaikan ketika bagaimana kita bisa menjadi anak kecil ketika kita menerima Yesus. Karena di ayat yang di Lukas ayat yang ke-18, ayat yang ke-17 dibilang, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya." Ayat sebelumnya dibilang bahwa ketika menyambut Tuhan Yesus seperti anak kecil, itulah orang-orang yang mempunyai kerajaan Allah. Dan ayat yang ke-17, barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk di dalamnya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, masa-masa ini adalah masa-masa yang sulit. Sering sekali kita sebagai orang dewasa memikirkan sesuatu itu dengan pelik, dengan ruwet, dengan rumit, dengan segala macam logika kita. Bahkan kalau kita mempunyai pendidikan tertentu, maka kita menggunakan itu untuk menganalisanya. Atau kalau kita mempunyai
program komputer atau apa, kita berupaya untuk menelaah, menganalisa kira-kira yang akan terjadi bagaimana dan apa yang akan terjadi. Tetapi kita lihat di sini, anak-anak ketika menerima Tuhan Yesus, mereka tidak berpikiran apa-apa, mereka tidak berpikir untung atau rugi. Mereka hanya datang dengan kepolosan mereka dan mau menerima Tuhan Yesus dengan sukacita. Apapun yang terjadi, dan mereka sangat pasrah, sangat sukacita, sangat menikmati ketika mereka ada di dalam tangan Tuhan Yesus. Ketika mereka ditumpangi tangan, menjamah mereka, dijamah oleh Tuhan Yesus dan didoakan. Tidak ada yang menangis. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, di dalam masa pandemi COVID-19 ini, apakah kita mempunyai sikap yang sama di dalam menghadapi situasi yang serba sulit ini? Bapak Ibu, kebetulan saya seorang guru PNS, dan saya mengajar di sebuah sekolah negeri. Dalam masa-masa ini adalah masa-masa yang tidak menentu, di mana kami harus belajar secara kedinasan itu menggunakan Google Classroom. Tapi juga ada hambatan-hambatan di dalamnya. Salah satunya, tidak setiap anak itu mempunyai gadget atau handphone atau laptop yang mereka bisa akses itu. Hanya beberapa saja. Dan ketika mengakses pun ternyata anak-anak juga tidak lengkap. Misalnya harus ada formulir absen yang kita bagikan, atau tugas, atau video. Terkadang itu ada sebuah hambatan-hambatan. Salah satunya adalah kuota. Kalau kita serba dilema, kita menyerahkan video tapi mereka kuotanya terbatas. Kita menyerahkan hanya berupa tugas dengan Google Classroom, berupa formulir, tapi itu juga tidak mencukupi bagi mereka. Tetapi kalau kita mengundang ke sekolah dan kita berupaya mengajar mereka tatap muka, itu akan menjadi masalah besar, karena kita tidak tahu kita menjadi karier atau apa, dan itu akan ketika mereka pulang, mereka akan menyebarkan COVID itu ke keluarganya. Semuanya serba tidak menentu. Tapi saya mencoba belajar untuk seperti anak kecil ini, untuk tetap bisa bersuka cita dengan seperti anak kecil tadi, dengan kesederhanaan, dengan keriangan, dengan ketulusan, dan percaya bahwa Tuhan Yesus akan melalui semua ini, akan menuntun kita semua untuk melalui ini dengan satu kepercayaan bahwa Tuhan itu akan menyertai. Mari Bapak Ibu, kita akan sama-sama belajar dari anak kecil. Kita akan mencoba untuk menerima Yesus, percaya kepada Tuhan Yesus dengan tanpa syarat, dengan kepolosan, dengan ketulusan. Dan satu kepercayaan kita adalah percaya bahwa Tuhan itu akan melalui kita, akan menyertai kita, atau akan melakukan semuanya itu hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Sekian firman Tuhan, kiranya ini bisa menjadi bekal kita untuk hari ini dan hari-hari ke depan di dalam kita menghadapi masa-masa yang sulit ini. Tetap percaya bahwa Tuhan Yesus memberkati, tetap mengikuti protokol kesehatan, jaga jarak, pakai masker, pakai hand sanitizer, dan rajin untuk cuci tangan. Tuhan Yesus memberkati.